Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian tanda dan gejalanya, yang pertama, tinggi anak lebih rendah dari anak seusianya. Yang kedua, berat badan anak lebih rendah dari anak seusianya. Yang ketiga, proporsi tubuh anak cenderung normal namun lebih kecil. Yang keempat, tanda pubertas terlambat. Yang kelima, pertumbuhan gigi terhambat. Dan yang terakhir, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Di antara lain, yang pertama ada kurangnya pemberian nutrisi yang adekuat. Yang kedua, pemberian ASI yang tidak eksklusif. Yang ketiga, kurangnya pelayanan kesehatan yang memadai. Yang keempat, kurangnya asupan gizi pada masa prakonsepsi, kehamilan, dan laktasi. Kemudian ada faktor tingkat pendidikan seperti anak yang lahir pada keluarga yang berpendidikan tinggi cenderung tidak mengalami stunting dibandingkan anak yang lahir pada keluarga yang berpendidikan rendah. Kemudian yang terakhir ada inflamasi, kehamilan muda. Kemudian bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kemudian bayi yang lahir prematur. Kemudian hipertensi. Dan yang terakhir ada persalinan yang terlalu dekat. Untuk pencegahan stunting ada banyak ragam. Di antara lain, yang pertama, ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah selama hamil. Yang kedua, persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Kemudian berikan imunisasi dasar lengkap dengan pemberian vitamin A. Kemudian tetap berikan ASI dengan tambahan MPASI untuk bayi usia di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Kemudian berikan ASI eksklusif hingga usia bayi 6 bulan. Kemudian lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian pantau pertumbuhan balita pada posyandu terdekat. Kemudian lakukan pola hidup bersih dan sehat di rumah. Kemudian yang terakhir ada pemberian makanan tambahan ibu hamil dan makanan sehat yang bergizi seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan bergizi yang bagus untuk masa tumbuh kembang anak. Dimulai dari karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama nasi, kemudian kentang, roti, dan jagung. Bila disederhanakan, 1 piring nasi sama dengan 2 buah kentang, 3 potong roti, dan 3 buah jagung. Porsi yang ideal sesuai dengan pedoman gizi seimbang adalah 3-4 porsi dalam sehari. Kemudian protein nabati. Protein nabati didapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak seperti kacang hijau, kacang tanah, tempe, dan tahu. Kemudian ada protein hewani, ada susu dan kalsium yang sangat bagus untuk tulang. Kemudian ada ikan yang kaya akan omega 3 yang bagus untuk perkembangan otak. Dan yang terakhir ada telur dan ayam yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Porsi ideal yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang adalah 2-3 porsi dalam sehari. Kemudian ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran ada brokoli yang mengandung vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh. Kemudian ada bayam dan wortel yang mengandung vitamin A dan zat besi yang sangat bagus untuk tubuh dan sangat bagus untuk kesehatan mata. Porsi ideal yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang 3-4 porsi dalam sehari. Kemudian selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan kaya akan serat dan mengandung berbagai vitamin. Kemudian buah-buahan juga sangat bagus bagi kesehatan tubuh.
Porsi ideal yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang adalah 2-3 porsi dalam sehari. Kemudian jangan lupa minum air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Selanjutnya, kalian juga harus membatasi penggunaan gula, garam, dan minyak. Batasan konsumsinya yaitu 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak. Kemudian, selain makan makanan yang bergizi, kita juga perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, olahraga, dan tetap menjaga berat badan agar ideal. Dengan menerapkan prinsip gizi seimbang, kita akan mendapatkan status gizi yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.